Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Syarif dengan NIM 04191058, Muhammad Katami dengan NIM 04191042, Muhammad Firdaus dengan NIM 04191040, dan Muhammad Nopal Labi dengan NIM 04191054. Sinyal biasanya diukur dalam ranah waktu cukup memenuhi untuk jenis sinyal sinus tunggal. Nah, untuk sinyal majemuk, terlebih jika komposisinya cukup kompleks, pengukuran dalam ranah waktu akan menyulitkan perhitungan. Diukur dalam ranah frekuensi. Next, draw atau noise. Amplitudo, frekuensi, dan fasanya acak. Sangat sulit mengidentifikasi noise jika diukur dalam ranah waktu. Alih ragam ke ranah frekuensi. Ranah waktu versus ranah frekuensi. Dapat kita lihat gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada transformasi Fourier. Gambar sebelah kiri adalah sinyal asli, kemudian di tengah yaitu sinyal terurai, dan yang di kanan adalah spektrum frekuensi. Latar belakang. Sinyal pada umumnya diukur dalam ranah waktu, tetapi seringkali diperlukan spesifikasi spektral dalam ranah frekuensi untuk dianalisis. Analisis dan sintesis sinyal akan lebih mudah dilakukan pada ranah frekuensi, karena besaran yang paling menentukan suatu sinyal adalah frekuensi. Untuk sinyal yang periodik bisa dianalisis menggunakan deret Fourier. Untuk sinyal yang tak periodik bisa dianalisis dengan menggunakan discrete Fourier transform atau DFT. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Naupal. Selanjutnya DFT. Jadi prinsip DFT itu mentransformasikan sinyal yang semula analog menjadi discrete dalam ranah waktu, terus diubah ke dalam ranah frekuensi. Kemudian DFT itu biasanya digunakan untuk menghitung magnitudo spektrum frekuensi sinyal yang banyak digunakan pada digital signal processing. Kemudian aligram DFT-nya sebagai berikut. Jadi HP itu merupakan magnitudo frekuensi, HN sinyal masukan discrete, dan N merupakan jumlah runtun masukan discrete. Next. Kemudian masalah dalam transformasi menggunakan DFT itu bisa sangat rumit, kompleks, dan memerlukan jumlah komputasi yang sangat besar. Jumlah komputasi DFT sama dengan N pangkat 2, yaitu sangat besar untuk N. Kemudian untuk mengatasinya digunakan algoritma fast Fourier transform atau FFT yang jumlah komputasinya hanya n log 2 n saja. Next. FFT, fast Fourier transform. Jadi jika nilai W sama dengan E pangkat C 2V per N, maka persamaan satu bisa ditulis sebagai berikut. Kemudian runtun bernomor genap H0, H2, H4 sampai seterusnya HN-2, dan runtun bernomor dasar H1, H3 sampai seterusnya HN-1. Kedua runtun berisi N per 2 titik. Kemudian runtun genap bisa ditandakan H2N dengan N sama dengan 0 sampai N sama dengan N besar per 2 kurang 1. Sedangkan runtun gasal menjadi H buka kurung 2N kurang 1 tutup kurung. Maka persamaan bisa ditulis ulang menjadi sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya yang paling bawah itu. Mungkin bisa next. Jadi definisinya itu pada pertengahan 1960 J.W. Boole dan J.W. Tukey merumuskan teknik perhitungan Fourier transform yang efisien yang disebut FFT.
FFT itu adalah algoritma yang efisien untuk menghitung transformasi Fourier discrete dan inverse-nya. Kata phase digunakan karena formulasi FFT ini jauh lebih baik dibandingkan metode transformasi Fourier biasa. Lalu misalnya FFT memerlukan 10.000 operasi matematik untuk data dengan 10.000 observasi, yaitu 100 kali lebih cepat dibanding teknik perhitungan konvensional. Dengan perkembangan personal komputer, teknik FFT untuk analisis data menjadi populer dan merupakan salah satu metode baku dalam analisis data. Selanjutnya dengan menggantikan W pangkat 2 NK N sama dengan W pangkat NK N per 2, maka persamaannya menjadi berikut. Seperti itu persamaannya. Kemudian bisa disusun sebuah algoritma kupu-kupu atau butterfly FFT sebagaimana berikut. Next. Jadi FFT itu mengandung kurung N per 2 tutup kurung log 2N perkalian kompleks dibandingkan dengan N pangkat 2 pada DFT. Penghematan perhitungan dalam perkalian kompleks N pangkat 2 kurang tutup buka kurung N per 2 tutup kurung log 2N. Jadi masing-masing butterfly berisi 2 penambahan kompleks, sehingga FFT membutuhkan N per log 2N dibandingkan DG N buka kurung N tutup kurang 1 tutup kurung untuk DFT. Penghematan penambahan kompleks N buka kurung N kurang 1 per N buka kurung N kurang 1 tutup kurung kurang N log 2N. Maka perbandingan perhitungan kompleks pada DFT dan FFT sebagai berikut. Jadi pada N log 2, nomor 2 itu N dengan 4, untuk DFT 16, 12, FFT 48. Intinya FFT ini lebih kecil dibandingkan DFT. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Deus. Ini untuk sedikit contoh perhitungan ya untuk ini dia 2 poin FFT algoritma untuk ini soalnya. Jika kita mengasumsikan N sama dengan 2 pangkat M, ini ada dinamakan radix 2 FFT algoritma. Jadi FFT ini adalah sebuah algoritma untuk menghitung DFT yang rumit itulah ya, soalnya banyak rumusnya. Jadi kita sederhanakan dengan algoritma FFT. Jadi di ini kita ambil 2 poin, N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Ini disebutkan rumusnya lagi, tadi YK dengan sum sigma 1 batas 1 dan N sama dengan 0, bawahnya YN W KN 2 sama dengan Y0 ditambah W K2 Y dalam kurung 1. Di sini W2-nya diganti dengan E pangkat J 2Pi per 2 sama dengan E min J Pi sama dengan negatif 1. Jadi kita masukkan Y sama dengan 0, negatif 1, K Y 1. Y0 sama dengan Y0 plus Y1 dan Y1 sama dengan Y0 sama dengan Y1. Di sini. Untuk beda plus minusnya saja. Baik. Jadi untuk solusi umumnya, karena ini tadi ada genap sama ganjil, jadi kita bedakan menjadi kita bedakan jadi ganjil dan genap, even dan odd xn-nya. Kita rubah ke xn atau ini xk ya di sini ya. N sama dengan 2m, N sama dengan 2m untuk genap dan N sama dengan 2m plus 1 untuk ganjil. Itu dilihat tadi W pangkatnya. Dan
genap dan ganjil, part yang genap dan ganjilnya itu kita bisa lihat seperti itu, ada tulisannya and even dan and odd. Jadi kita lihat rumusnya kita masukkan. Jadi ini kita dapat nilai ininya, kita berubah lagi, ada berubah persamaan E min 2 PJ sama dengan cos min 2 P min J. Jadi ini ya itulah ya, mirip-mirip itu. Persamaan-persamaan sin cos ya. W N per 2 N sama dengan negatif 1. Baru langsung aja, baru next. Nah, ini untuk yang tadi, untuk lagi kita ambil lagi contoh untuk 2 poin yang diberikan N0, N1, dan N2. Di sini kita bisa lihat rumusnya yang tadi, ganjil dan genap. Kita masukkan nilainya. Untuk nilai ininya baru kita masukkan nilai pangkatnya ke pangkatnya, baru kita rubah menjadi ini, jadi cos dan sinnya. Jadi dapatkan WN N per 2, WN pangkat N per 2 sama dengan negatif 1. Baru XK sama dengan nolnya untuk ininya. Dan ini bisa kita dapatkan lewat ini ya, lewat butterfly, X0 dan X1-nya. Jadi persamaan seperti ini. Untuk persamaan butterfly-nya seperti itu. Kita dilihat contohnya X0, Y0, dan Y1 dikalikan Y0 dikali X1 dikurang Y1. Seperti itu. Mungkin bisa ya. Kemudian contoh analisis FFT. Dengan menggunakan FFT bisa dihasilkan spektrum frekuensi dan amplitudo dengan cepat. Nah, contohnya dengan gambar ini, sinyal dengan kandungan 2 frekuensi dan kandungan frekuensi sinyal Y dan sinyal Y gambar satu sisi. Nah, dengan menggunakan FFT, maka spektrum komponen utama sebuah sinyal yang kompleks bisa diketahui dengan mudah, sehingga pengolahan sinyal selanjutnya bisa dilakukan dengan baik. Fungsi lain FFT yaitu kompresi data. Dengan menggunakan FFT, sinyal sebuah alat musik dianalisis dan menghasilkan spektrum jamak. Dengan melakukan thresholding pada amplitudo, maka bisa dihasilkan sinyal tunggal tanpa banyak mengubah sinyal aslinya. Nah, data akan lebih sedikit. Dan implementasi FFT. Nah, ilmu statistik, misalnya memprediksi sifat-sifat aliran air sungai. Kemudian menganalisis curah hujan per satuan waktu. Kemudian menganalisis klimatologi atau suhu, kelembapan, arah angin, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gambarnya. Ada gambar temperatur relatif, ada gambar curah hujan bulanan, kemudian reflektivitas. Menyatakan besaran reflektivitas energi yang kembali dari objek dan tergantung pada ukuran, bentuk, dan komposisi objek. Radar cuaca menampilkan lokasi dan intensitas reflektivitas dari target meteorologi seperti shower, hujan, dan badai. Kemudian implementasi FFT pada bidang telekomunikasi, yaitu menganalisis sinyal majemuk yang ditangkap oleh sebuah antena BTS. Kemudian menganalisis 3 dimensi radiasi sebuah antena, kemudian merancang filter untuk menekan noise, merancang penguat tertala berpita lebar, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.